Pernahkah kamu merasa diremehkan atau diganggu oleh seseorang hanya agar mereka bisa terlihat hebat di depan orang lain? Situasi yang aneh, bukan? Mereka menjatuhkanmu, mungkin dengan lelucon yang menyakitkan atau sindiran tajam, sambil melirik ke arah orang yang ingin mereka buat terkesan. Mereka berpikir, dengan merendahkanmu, mereka akan naik di mata orang itu. Tapi, ada sebuah ironi besar di sini. Sebuah kebenaran yang seringkali tidak mereka sadari. Dan mungkin juga tidak kamu sadari. Mari kita bongkar dinamika ini. Saat seseorang mencoba membuat orang lain terkesan dengan cara mengganggumu, mereka sebenarnya sedang menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Mereka tidak percaya diri dengan nilai mereka. Jadi mereka butuh validasi eksternal. Mereka pikir, jika aku bisa membuat orang ini terlihat buruk, aku akan terlihat lebih baik. Ini adalah strategi yang rapuh, dibangun di atas pondasi yang goyah. Mereka seperti sedang membangun rumah di atas pasir. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang orang ketiga. Orang yang sedang coba dibuat terkesan itu. Awalnya, mungkin mereka ikut tertawa karena canggung, atau tidak tahu harus bagaimana. Tapi percayalah, orang yang cerdas dan berkarakter baik bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat seseorang yang berusaha terlalu keras. Seseorang yang rela menyakiti orang lain hanya untuk mendapatkan sedikit perhatian. Dan itu, teman-teman, sama sekali tidak mengesankan. Justru sebaliknya. Mereka melihat kamu yang menjadi target. Mereka melihat bagaimana kamu merespons. Apakah kamu marah? Apakah kamu membalas dengan cara yang sama rendahnya? Atau apakah kamu menunjukkan kelas? Mungkin kamu hanya tersenyum, mengabaikannya, atau bahkan menjawab dengan tenang dan percaya diri. Di saat itulah sesuatu yang ajaib terjadi. Orang yang tadinya hanya penonton mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka melihat kekuatanmu. Kekuatan bukan tentang siapa yang bisa berteriak paling keras atau melontarkan hinaan paling tajam. Kekuatan sejati adalah ketenangan di tengah badai. Kekuatan adalah kendali diri saat diprovokasi. Kekuatan adalah mengetahui nilaimu sendiri, sehingga kamu tidak perlu menurunkannya untuk bertarung di level mereka yang rendah. Ketika kamu menunjukkan martabat seperti itu, kamu tidak hanya memenangkan pertarungan tanpa harus berkelahi. Kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa hormat. Dan inilah bagian terbaiknya. Orang yang mereka coba buat terkesan itu, ya, orang itu sekarang sedang melihatmu. Mereka tidak lagi melihat si pengganggu. Si pengganggu menjadi tidak terlihat, suaranya menjadi bising, latar belakang yang tidak relevan. Mata mereka tertuju padamu. Dalam benak mereka, mereka berpikir, wow, orang ini punya pendirian. Orang ini keren. Orang ini tidak mudah goyah. Mereka melihatmu sebagai sosok yang kuat, stabil, dan berprinsip. Pengganggu itu mungkin mendapatkan tawa sesaat. Tapi kamu mendapatkan rasa hormat jangka panjang. Rasa hormat adalah mata uang yang jauh lebih kuat daripada perhatian murahan. Hormat berarti mereka mempercayaimu. Hormat berarti mereka menghargai opinimu. Hormat berarti mereka melihatmu sebagai pemimpin, bukan pengikut atau korban. Jadi, lain kali, jika kamu berada dalam situasi ini, ingatlah hal ini. Setiap kali seseorang mencoba merendahkanmu untuk meninggikan diri mereka di depan orang lain, itu adalah panggungmu. Itu adalah kesempatanmu untuk bersinar. Jangan terpancing ke dalam lumpur bersama mereka. Tetaplah bersih. Tetaplah tenang. Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Seseorang yang nilainya tidak bisa digoyahkan oleh kata-kata kosong orang lain. Pikirkan tentang ini. Singa tidak perlu mengaum untuk membuktikan bahwa dia adalah raja hutan. Kehadirannya saja sudah cukup. Jadilah seperti singa itu. Kehadiranmu, ketenanganmu, dan martabatmu adalah auman terkeras yang bisa kamu miliki. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, terutama kepada mereka yang mencoba merendahkanmu. Si pengganggu mungkin berpikir mereka sedang memainkan catur, tapi mereka tidak sadar bahwa kamu sedang memainkan permainan yang sama sekali berbeda
di level yang jauh lebih tinggi. Mereka sibuk memikirkan langkah selanjutnya untuk menjatuhkan pion. Sementara kamu sudah memenangkan seluruh kerajaan. Kerajaan itu adalah rasa hormat dari orang-orang yang benar-benar. Berarti, orang yang mereka coba buat terkesan dengan mengganggumu, mereka gagal. Mereka mungkin mendapatkan tawa sesaat. Tapi, mereka kehilangan rasa hormat. Dan kamu mungkin menerima sengatan sesaat, tapi kamu mendapatkan mahkota rasa hormat yang abadi. Mereka secara tidak sengaja menyorotkan lampu panggung ke arahmu. Dan kamu menunjukkan kepada semua orang siapa bintang yang sebenarnya. Aku tahu rasanya berdiri di sudut ruangan, merasa tak terlihat, sementara mereka menjadi pusat perhatian dengan menjadikanmu lelucon. Setiap tawa mereka seperti jarum yang menusuk kepercayaan dirimu. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang salah denganku? Kenapa aku? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di kepalamu, menciptakan keraguan dan ketakutan. Kamu mungkin pulang ke rumah dengan hati yang berat, menelan semua kata-kata tajam itu sendirian, berharap esok hari akan lebih baik. Tapi mari kita putar kembali waktu sejenak. Ingatlah, siapa dirimu sebelum semua itu terjadi. Kamu punya mimpi, kamu punya semangat, kamu punya keunikan yang membuatmu istimewa. Mereka tidak melihat itu, atau mungkin mereka melihatnya dan merasa terancam karena cahaya yang kamu miliki, sekecil apapun saat itu, berpotensi menyilaukan mereka. Jadi, mereka mencoba memadamkannya. Mereka meniupkan angin keraguan, menyiramkan air cemoohan, berharap apimu padam selamanya. Bertahun-tahun mungkin telah berlalu, malam-malam tanpa tidur, air mata yang tak terhitung, dan perjuangan tanpa henti untuk membuktikan bahwa kamu lebih dari apa yang mereka katakan. Kamu tidak menyerah. Kamu mengambil semua rasa sakit itu, semua penghinaan itu, dan kamu mengubahnya menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk belajar lebih giat, bahan bakar untuk bekerja lebih keras, bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, kamu teringat wajah mereka. Kamu teringat tawa mereka, dan itu mendorongmu untuk melangkah lebih jauh. Kamu tidak lagi berlari dari beang-beang mereka. Kamu mulai membangun istanamu sendiri, batu bata demi batu bata, keringat demi keringat. Kamu fokus pada pertumbuhanmu, pada keahlianmu, pada hasratmu. Dunia di sekitarmu mulai memperhatikan, bukan karena kamu berteriak paling kencang, tapi karena hasil kerjamu berbicara dengan sendirinya. Dan sekarang, mari kita kembali ke masa kini. Lihatlah dirimu di cermin. Orang yang berdiri di sana bukan lagi orang yang sama. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Luka-luka itu mungkin masih ada, tapi sekarang mereka menjadi pengingat akan kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Kamu telah berjalan melewati api dan keluar dengan lebih tangguh. Sekarang, bayangkan sebuah skenario. Suatu hari, di sebuah acara, di sebuah pertemuan, atau mungkin hanya di media sosial, jalanmu kembali bersilangan dengan mereka, si pembuli, dan orang yang coba mereka buat terkesan. Mungkin kamu tidak langsung menyadarinya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah keheningan yang canggung. Si pembuli itu mungkin akan mencoba menyapamu dengan senyum palsu. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hei, apa kabar? Lama tidak bertemu. Mereka mungkin akan mencoba berteman denganmu, mencari keuntungan dari kesuksesanmu. Tapi mari kita fokus pada orang yang satunya. Orang yang dulu mereka coba buat terkesan dengan cara menjatuhkanmu. Orang itu sekarang menatapmu dengan cara yang berbeda. Ada kilatan kekaguman di mata mereka, rasa hormat. Mereka melihat apa yang telah kamu capai. Mereka melihat siapa dirimu sekarang. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapan mereka berbicara ribuan kata. Mereka melihat ketekunanmu. Mereka melihat kegigihanmu. Mereka melihat kesuksesan yang kamu bangun dari nol, dari reruntuhan yang coba mereka ciptakan untukmu. Dan di saat itulah kamu menyadarinya. Ironi terbesar
dari semuanya. Orang yang mereka korbankan untuk mendapatkan perhatiannya, kini memberikan perhatian dan rasa hormat itu kepadamu, bukan kepada mereka. Semua usaha mereka untuk terlihat hebat dengan cara merendahkanmu menjadi sia-sia. Kamu memenangkan permainan tanpa harus memainkannya dengan cara mereka. Kamu menang dengan menjadi dirimu sendiri, dengan fokus pada jalanmu sendiri. Ini bukan tentang balas dendam. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menjatuhkan mereka kembali. Balas dendam terbaik adalah kesuksesanmu, adalah kebahagiaanmu, adalah ketenangan pikiranmu. Saat kamu mencapai titik di mana kehadiran atau pendapat mereka tidak lagi memengaruhimu, saat itulah kamu benar-benar menang. Rasa hormat yang kamu dapatkan dari orang lain hanyalah bonus. Kemenangan sesungguhnya adalah rasa hormat yang kamu miliki untuk dirimu sendiri. Mereka mungkin telah melupakan apa yang mereka lakukan, atau memilih untuk melupakannya. Tapi alam semesta tidak lupa. Karma bekerja dengan cara yang misterius. Roda kehidupan selalu berputar. Mereka yang dulu di atas karena menginjak orang lain, pada akhirnya akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Sementara kamu yang pernah berada di bawah terus mendaki dengan kekuatan dan integritasmu. Lihatlah, sekarang mereka terjebak di masa lalu. Mungkin masih mencoba mencari validasi dengan cara yang dangkal. Sementara kamu sedang membangun masa depan. Kamu tidak lagi peduli dengan siapa yang mereka coba buat terkesan. Karena orang-orang penting sekarang terkesan denganmu. Dan yang terpenting, kamu terkesan dengan dirimu sendiri. Kamu bangga dengan perjalanan yang telah kamu lalui. Jadi, untuk siapapun di luar sana yang sedang mengalami hal ini sekarang, untuk siapapun yang merasa kecil dan tidak berharga karena perkataan orang lain, pegang erat-erat pesan ini. Jadikan rasa sakit itu sebagai motivasi. Jangan biarkan mereka memadamkan cahayamu. Gunakan setiap hinaan sebagai anak tangga untuk naik lebih tinggi. Fokus pada dirimu. Belajar, tumbuh, dan bekerjalah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang membuat kebisingan. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sombong, tapi senyum syukur. Syukur karena kamu tidak pernah menyerah. Syukur karena kamu memilih untuk membangun daripada menghancurkan. Dan ketika hari itu tiba, ketika kamu bertemu lagi dengan mereka, dan kamu melihat rasa hormat di mata orang yang dulu mereka puja, kamu akan mengerti. Kamu tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Keberadaanmu, kesuksesanmu, dan auramu sudah menjadi pernyataan yang paling kuat. Mahkota yang kamu kenakan sekarang bukanlah mahkota yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah mahkota yang kamu tempa sendiri melalui keringat, air mata, dan semangat yang tak pernah padam. Kamu adalah raja atau ratu dari kerajaanmu sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya darimu. Jadi, energi negatif yang mereka lemparkan kepadamu sebenarnya adalah cerminan dari rasa insecure mereka sendiri, bukan cerminan nilaimu. Dan kamu punya dua pilihan saat menghadapi hal ini. Pilihan pertama adalah membiarkan kata-kata mereka meresap, membiarkannya meracuni pikiranmu, dan akhirnya menyerah pada narasi bahwa kamu tidak berharga. Ini adalah jalan yang mudah, tetapi jalan ini tidak akan membawamu kemana-mana selain ke jurang keputusasaan. Ini menjadi pilihan yang lebih sulit, tetapi jauh lebih memuaskan, adalah menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Ubah setiap ejekan menjadi motivasi. Setiap tawa sinis menjadi alasan untuk bekerja lebih keras. Setiap kali mereka bilang kamu tidak bisa, buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Jangan lakukan ini untuk mereka. Lakukan ini untuk dirimu sendiri. Fokuslah pada tujuanmu. Jika kamu ingin menjadi seniman, teruslah berkarya. Jika kamu ingin menjadi pengusaha, teruslah membangun bisnismu. Jika kamu ingin menjadi atlet, teruslah berlatih lebih keras dari siapapun. Tutup telingamu dari kebisingan mereka. Kepala menunduk, fokus pada proses. Hari demi hari, kamu akan menjadi lebih baik.
Mungkin awalnya tidak terlihat, akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Hari-hari di mana suara-suara negatif itu kembali menghantui. Tapi teruslah berjalan, satu langkah di depan langkah yang lain. Rayakan setiap kemajuan kecil, hargai setiap tetes keringat, dan air mata yang kamu curahkan untuk mimpimu. Kamu sedang membangun sebuah benteng dari dalam. Benteng yang terbuat dari keahlian, ketahanan, dan kepercayaan diri yang sejati. Sekarang, mari kita percepat waktu. Beberapa tahun telah berlalu. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu telah mencapai hal-hal yang pernah mereka katakan mustahil. Kamu telah membangun sesuatu yang membanggakan. Kamu telah menjadi versi dirimu yang selalu kamu impikan. Kamu berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kamu tahu nilai dirimu. Kamu tahu apa yang telah kamu lalui untuk sampai ke titik ini. Lalu suatu hari, secara tidak terduga, kamu bertemu kembali dengan mereka. Mungkin di sebuah acara, di media sosial, atau di Holland. Kamu melihat orang yang dulu mengganggumu, dan di sampingnya, berdiri orang yang dulu sangat ingin mereka buat terkesan. Awalnya, mungkin ada sedikit rasa canggung, tapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang yang dulu mereka coba buat terkesan itu, sekarang menatapmu dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada adalah tatapan kagum. Mereka mungkin akan mendekatimu, menyapamu, menjabat tanganmu, dan berkata, "Wow, aku dengar kamu sudah sukses besar. Selamat. Ja, aku selalu tahu kamu punya potensi." Dan di saat itu, kamu akan melihat ekspresi wajah orang yang dulu mengganggumu. Wajah mereka pucat. Mereka mencoba tersenyum, tetapi terlihat dipaksakan. Mereka menyadari ironi yang pahit ini. Orang yang mereka korbankan demi mendapatkan pengakuan, kini justru mendapatkan pengakuan yang mereka dambakan langsung dari sumbernya. Dan kamu hanya tersenyum tulus. Bukan senyum balas dendam, tetapi senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Keberhasilanmu sudah berbicara lebih keras dari kata-kata manapun. Rasa hormat yang kamu dapatkan hari ini bukanlah hadiah, tetapi sesuatu yang kamu perjuangkan dengan kerja keras dan keteguhan hati. Orang yang mereka coba buat terkesan dengan mengganggumu, ya, orang itu sekarang menghormatimu. Bukan karena kamu membalas mereka, tetapi karena kamu memilih untuk fokus pada pertumbuhan dirimu sendiri. Kamu memenangkan permainan ini bukan dengan cara ikut bermain dalam permainan kotor mereka, tetapi dengan cara menciptakan permainanmu sendiri dan menjadi pemenangnya. Kamu adalah bukti hidup bahwa cara terbaik untuk membungkam para pembenci adalah dengan kesuksesan yang nyata. Ingatlah ini, jangan pernah biarkan pendapat orang lain tentangmu menjadi kenyataanmu. Jangan pernah biarkan kepahitan orang lain menghentikanmu untuk mencapai kehebatan. Gunakan setiap kerikil yang mereka lemparkan untuk membangun fondasi istanamu. Saat kamu fokus pada tujuanmu dan bekerja tanpa lelah, alam semesta memiliki cara yang lucu untuk membalikkan keadaan. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, pada akhirnya akan menjadi penonton di barisan depan dari kesuksesanmu. Mereka akan melihatmu bersinar, dan dalam hati, mereka tahu bahwa mereka salah. Jadi, untuk kamu yang sedang merasa diremehkan saat ini, yang sedang berjuang melawan suara-suara negatif, teruslah mahu. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada dirimu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berterima kasih pada orang-orang yang meragukanmu. Karena tanpa mereka, kamu mungkin tidak akan memiliki api yang begitu besar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Teruslah berjuang. Sang raja atau ratu masa depan, mahkotamu sedang menunggumu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika kamu merasa termotivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.